Kalian sudah tahu belum kalau pendaftaran CPNS itu sebentar lagi loh? Kalian ketahui ternyata ada formasi khusus yang dibutuhkan di pemerintah pusat. Nah, apa saja tuh formasinya? Yang pertama adalah lulusan terbaik cum laude dengan jumlah minimalnya itu 10% dari formasi. Lalu yang kedua adalah penyandang disabilitas dengan jumlah minimal 2% dari formasi. Dan yang ketiga adalah diaspora, yaitu putra-putri Papua dan Papua Barat. Nah, untuk syarat-syaratnya apa saja sih? Mulai dari cum laude, disabilitas, ataupun diaspora. Untuk yang cum laude, syarat pertama adalah minimal harus S1. Lalu, untuk formasi jabatan dan unit kerjanya, nanti akan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan rincian penetapan formasi dari menteri. Syarat yang ketiga adalah calon pelamar harus merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan yaitu dengan pujian atau cum laude. Dan tentu saja perguruan tingginya harus terakreditasi A atau unggul. Dan program studinya juga terakreditasi A. Ketika lulus juga dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Nah, untuk kalian calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri, kalian dapat mendaftar pada formasi khusus termasuk kategori lulus dengan pujian cum laude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan menyatakan predikat kelulusannya setara dengan pujian atau cum laude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang formasi khusus yang kedua adalah penyandang disabilitas. Syaratnya apa saja? Untuk pemilihan formasi jabatan dan unit kerjanya, penempatannya ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan rincian penetapan kebutuhan dari menteri. Dan nanti selanjutnya akan dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing instansi. Syarat yang kedua adalah melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah atau pusat yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Syarat selanjutnya adalah usia minimal adalah 18 tahun dan maksimal adalah 35 tahun ketika melamar. Syarat selanjutnya yaitu untuk penyelenggaraannya, tempat pelaksanaan seleksi nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah untuk pelaksanaan SKD dan SKB bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas dan mengatur waktu pelaksanaan SKD dan SKB masing-masing selama 120 menit. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada formasi umum atau formasi khusus lain, selain formasi khusus disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada formasi umum. Setelah itu, panitia penyelenggara instansi wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Formasi khusus yang ketiga adalah diaspora. Ini ditujukan bagi WNI yang memiliki paspor Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah RI serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja minimal selama 2 tahun. Khusus untuk jabatan peneliti, dosen, perekayasa, dan analis kebijakan dapat dilamar oleh calon peserta dengan syarat sekurang-kurangnya lulus S2. Sedangkan untuk jenis jabatan perekayasa dapat dilamar lulusan S1. Sedangkan pemilihan formasi jabatan dan unit kerja serta penempatannya akan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan dari menteri. Usia maksimalnya 35 tahun saat melamar. Sedangkan pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tersebut dapat berusia paling tinggi 40 tahun apabila memiliki kualifikasi S3. Dalam hal ini pelamar tidak sedang menempuh postdoktoral yang dibiayai oleh pemerintah. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus, tapi di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sebagaimana, maka dapat dilakukan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan BKN. Dan jangan lupa, untuk syarat selanjutnya adalah penyetaraan ijazah bagi diaspora lulusan perguruan tinggi luar negeri yang dilakukan oleh Kemendikbud dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus tapi di kemudian hari tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah disetarakan sebagaimana yang dimaksud, maka dapat dilakukan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan BKN. Untuk formasi khusus putra-putri Papua dan Papua Barat, syaratnya adalah calon pelamar harus merupakan keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua.
Atau di sini yang disebut dengan garis keturunan itu adalah bapak atau ibu asli dari Papua atau Papua Barat. Itu dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Instansi pusat harus mengalokasikan formasi jabatan yang dapat dilamar oleh putra-putri Papua dan Papua Barat yang formasi jabatannya diserahkan sepenuhnya kepada instansi dengan ketentuan. Yang pertama, bagi instansi yang mendapat alokasi formasi kurang dari 200 paling sedikit 1 formasi. Bagi instansi yang mendapat alokasi formasi antara 201 sampai dengan 1000 paling sedikit 2 formasi. Bagi instansi yang mendapat alokasi formasi antara 1001 sampai dengan 2000 paling sedikit 3 formasi. Dan yang terakhir adalah bagi instansi yang mendapat alokasi di atas 2001 formasi paling sedikit 4 formasi. Pemilihan formasi jabatan dan kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan rincian penetapan alokasi formasi dari menteri. Jadi seperti itulah formasi-formasi khusus beserta syarat-syaratnya. Jika kalian ingin melamar, silakan dipilih dan disesuaikan dengan syarat-syaratnya juga. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di sosial media kalian.